Jia pun sadar jika kini Hayo sedang menyukai pacar temannya sendiri dan hati yang dimaksud adalah hati Jungha. Walaupun sudah diperingati, Jia tetap nekat menemui Hyejun. Di sana, ia mengucapkan selamat atas keberhasilan Hyejun dan meminta agar mereka bisa temanan kembali. Akan tetapi, Hyejun yang sangat membenci Jia enggan memaafkannya begitu saja. Ia bahkan mengusir Jia agar segera pergi sebelum sesuatu yang lebih parah terjadi. Saat itu, untungnya Jungha sedang ke toilet yang membuat perasaannya aman karena tak melihat masa lalu Hyejun yang kembali. Jungha dan Hyejun kemudian menikmati hari yang bahagia itu bersama. Keduanya kini bahkan menjadikan hujan sebagai momen untuk memperkuat hubungan mereka. Di momen itu, Jungha merasa dirinya sangat bahagia dan tak percaya jika dirinya kini sudah mendapatkan sebuah hubungan yang membuat masa mudanya tak sia-sia lagi. Namun di samping itu, sebenarnya Hyejun dibuat sedikit ketakutan karena kini bayang-bayang mantannya kembali ke kehidupannya. Hyejun juga tak munafik jika hati kecilnya masih menyimpan rasa suka kepada Jia. Keluarga Hyejun kini juga sudah mulai mengakui kesuksesan Hyejun. Namun berbeda dengan ayahnya yang nampak masih sedikit canggung. Entah tak suka atau malu, yang pasti hubungan di antara mereka masih belum membaik. Kemudian, layaknya kisah cinta Genji pada umumnya, di malam itu Jungha dan Hyejun saling bertukar pesan untuk meredakan kerinduan mereka. Pesan yang dikirim pun bukan pesan SPJ, yang membuat keduanya sangat hangat hingga bertukar pesan sampai malam sudah semakin larut. Di pagi berikutnya, ayah dan kakak Hyejun yang biasanya cuma mengomentari, kali ini benar-benar dibuat terdiam di saat Hyejun dijemput menggunakan mobil khusus para bintang film. Hyejun pergi menemui jumpa fans di film pertamanya. Di sana juga dihadiri oleh Park Do-ha dan Haeyo. Park Do-ha yang membenci Hyejun sesekali menjatuhkan nama Hyejun. Namun walaupun dijatuhkan, Hyejun tidak sama sekali terpancing. Bahkan saat itu wartawan malah terfokus kepadanya ketimbang Park Do-ha dan Haeyo. Di momen itu pula, nampaknya apa yang dirasakan oleh Park Do-ha juga dirasakan oleh Haeyo. Namun dirinya berusaha sebisa mungkin agar tidak membenci sahabatnya sendiri. Setelah acara itu selesai, kini Hyejun akan membintangi drama barunya. Drama kali ini bertajuk Era Kerajaan. Di suatu hari, di sela syuting yang padat, secara tiba-tiba Jia menemuinya kembali. Jia hanya menginginkan hubungan pertemanan yang baik. Dirinya juga sudah merasa bersalah telah memberikan luka yang cukup besar untuk Hyejun. Sementara itu, di sisi Hyejun sendiri, sebesar apapun Jia terus berusaha, dirinya tak akan pernah memaafkan Jia. Apalagi kini, ia sangat muak karena mantannya tiba-tiba kembali setelah dirinya sukses. Di samping itu, ia juga berterima kasih kepada Jia karena berkat Jia yang mengkhianatinya membuat Hyejun lebih semangat dalam menggapai cita-citanya. Karena baginya, sebaik-baik motivasi adalah mantan pacar sendiri. Scene lalu berpindah, kita diperlihatkan ibu Haeyo yang juga sangat kesal melihat kesuksesan Hyejun. Haeyo beberapa kali mengatakan jika dirinya tak membenci Hyejun. Dirinya bahkan sangat bangga karena temannya sendiri bisa sukses. Namun hal itu jauh berbeda dengan sang ibu yang bahkan sudah membuat kesepakatan dengan pihak Park Do-ha untuk bekerja sama demi mengalahkan pamor Hyejun. Mendengar rencana itu, Haeyo pun dibuat frustrasi. Di satu sisi dirinya sangat senang akan kesuksesan Hyejun, namun di samping itu dirinya juga tak munafik jika ia juga memiliki rasa takut kalah saing oleh Hyejun. Untuk menenangkan pikiran, ia pun menemui Jungha di salon tempat Jungha bekerja. Perlakuan hangat Jungha memang mampu merubah suasana hatinya. Saat itu, Haeyo benar-benar merasa nyaman saat dekat dan berbincang dengan Jungha. Sesekali, Haeyo menanyakan seperti apa ia di hadapan Jungha. Namun Jungha belum menyadari dan nampak mencuekkan semua effort yang telah Haeyo berikan. Haeyo sangat sedih karena perjuangannya tidak disadari oleh Jungha. Saat itu, ia teringat akan hutang budi yang Jungha miliki. Haeyo lalu menagih hutang budi itu. Namun naas, untuk kali ini Jungha tak bisa membalasnya karena sekarang di malam itu Hyejun sudah menunggu kepulangannya di rumah Jungha. Mendengar Hyejun yang kini sudah ada di dalam rumah Jungha seketika membuat hati Haeyo semakin terbakar. Dirinya lantas terus memaksa agar Jungha mau membayar hutang budinya sekarang. Namun Jungha terus menolak, bahkan ia berjanji akan melipat gandakan hutang budinya asalkan di malam itu ia diperbolehkan pulang.
Haeyo hanya bisa meratapi